Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila jami'il quburina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min malamat min masyaril ardi wa magharibiha baribariha khususan abana wa mahatina wa jadatina jadatina wal istamanna unamisabi bilajli al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Astaghfirullahal 'azim. Astaghfirullahal 'azim. Astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Abdul dzikri falam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwaffi ni'amaka bimazid ya rabbana alhamdulillahi bagil jalal sultanik. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah min la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina abada wa ighfir lana wa la birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wa sallam ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas segala nikmat yang telah kita terima. Salat dan salam kepada junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam biqouli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, wabil khusus narasumber kita atau yang akan memberikan tausiah kepada kita kali ini, Bapak Tresno Pranoto SAG, dan juga Bapak Haji Hasan As'ari selaku guru agama Islam, ya. Dan anak-anak sekalian, siswa-siswi SMA Negeri 1 Mayong, ya. Ini kayaknya sudah pada lapar ini. Sudah pada lapar? Sabar, sabar. Mohon perhatiannya ya. Tolong untuk sementara ngobrolnya berhenti dulu. Halo? Halo? Coba untuk sementara ngobrolnya berhenti dulu. Makanya juga
Stop dulu. Nah, makanya stop dulu. Nanti akan ada waktunya. Setelah acara ini selesai, nanti akan ada jaminannya. Jaminan apa ya? Jajannya. Dan di luar sana sudah siap menu hari ini. Nah, kabarnya ada susunya. Nah, gitu ya. Baik, Bapak Ibu dan sekalian, pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada peringatan Maulid Nabi kali ini, memperingati hari lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, mari kita jadikan Kanjeng Nabi ini sebagai suri tauladan dalam hidup kita, gitu ya. Jadikan Nabi Muhammad SAW sebagai panutan dalam hidup kita, gitu ya. Nah, ini utamanya dalam berperilaku, dalam bertindak, jadikan beliau sebagai rujukan kita. Terutama ini bagi anak-anak sekalian. Saya amati di beberapa kelas atau di beberapa siswa masih ada yang namanya pembulian, poyok-poyokan, gitu ya, ejek-ejekan. Bahkan masih ada yang manggil temennya pakai nama orang tuanya. Nah, itu jelas tidak sopan. Kalau masih ada yang seperti itu, hentikan sekarang juga, gitu ya. Halo. Hai. Siap untuk tidak lagi memanggil nama temannya dengan nama orang tuanya? Tenane. Kalau masih ada laporan lagi, akan saya panggil ya. Ya, itu termasuk akhlak. Kanjeng Nabi tidak seperti itu. Beliau menghormati orang lain, beliau menghargai orang lain ya. Bahkan termasuk kepada musuhnya. Kanjeng Nabi itu tetap menghormati walaupun itu adalah musuhnya. Ada satu kisah di zaman Rasul ya. Itu ada seorang pengemis buta. Pengemis buta ya. Di mana pengemis buta itu bertempat di pojok pasar. Pengemisnya itu tidak suka sama Nabi, tidak suka sama Rasulullah. Bedino ngelek-elek Kanjeng Nabi. Wah, ngelek-elek Rasulullah ya. Meskipun dia itu buta pengemis, tapi hatinya kurang baik. Dia itu sukanya ngelek-elek Kanjeng Nabi. Tapi Rasulullah tidak seperti itu. Beliau selalu datang, memberi dia minum, ya, memberi dia makan. Meskipun pengemis itu menghujatnya, menjelek-jelekannya, tapi Rasulullah tidak marah, gitu ya. Tiap hari seperti itu, ya. Hingga suatu saat Rasulullah meninggal, kemudian ada sahabat beliau yang datang menemui pengemis tadi, yang buta tadi ya. Kemudian memberi makan. Lah pengemisnya langsung gini, langsung ngomong, loh biasanya yang ngasih minum bukan kamu, gitu ya. Biasanya yang ngasih makan bukan kamu, orangnya mana? Gitu. Terus sahabat tadi mengatakan bahwa yang memberi makan sudah tiada. Si pengemis tanya, itu siapa yang memberi makan di minum saya kemarin? Itu adalah Muhammad Rasulullah. Mendengar hal tersebut, si pengemis buta tadi ternyuh. Jadi selama yang dia jelek-jelekan, yang selama ini dia hujat, adalah orang yang selalu memberi minum dan makan beliau. Tersentuh hatinya, gitu ya. Nah, jadi tolong ini ya,
Meskipun ada teman yang membuli, moyoi, diam saja. Sabar. Gitu ya. Nggak usah ikut-ikutan bales. Gitu ya. Halo. Hai. Nek kira-kira kamu dipoyoki koncone, dijelek-jelekan temennya, kamu balas apa tidak? Balas. Masa seperti itu? Ikuti akhlak Kanjeng Nabi, ya. Meskipun Kanjeng Nabi itu dihujat, dijelek-jelekan, tapi beliau tetap diam dan bersabar. Dan selalu bersikap baik kepada orang yang memusuhinya. Gitu ya. Nah, ini. Tolong meskipun kalian dihujat atau dipoyoki temene, diam saja. Sing sabar. Insya Allah nanti orang yang bersabar akan dinaikkan derajatnya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Jadi sing sabar. Saya yakin kalau kamu dihina temennya, dinyak temennya, dan kamu sabar, insya Allah Gusti Allah akan mengangkat derajatmu. Gitu ya. Yang penting kuncinya sabar, ojo bales. Buktikan bahwa suatu saat kamu akan lebih berhasil daripada orang yang menghina kamu. Gitu ya. Ya, itu yang pertama. Jangan sampai ada pembulian, perundungan di SMA 1 Mayong. Saling menghujat atau memanggil temannya dengan nama orang tuanya. Kemudian yang kedua, hendaknya kita jika selalu mencintai Rasulullah SAW, ya. Bagaimana caranya? Mengikuti perintah-perintah beliau dan juga selalu bersolawat. Nah, selalu bersolawat ya. Apabila kalian sedang sedih, sedang gundah hatinya, pelampiasannya adalah dengan bersolawat, gitu ya. Misalnya sedang ulangan nilainya jelek, ulangan nilainya jelek, timbangnya susah, alok bersolawat. Nanti insya Allah hati ini akan jadi riang gembira, gitu ya. Kemudian sekalian, yang ketiga ini himbauan dari saya, dari kepala sekolah, bahwa saat ini kita sudah menerima manfaat MBG, makan bergizi gratis, ya. Silakan dinikmati dengan baik, jangan disia-siakan, jangan sampai mubadir. Jangan sampai mubadir ya. Kalau memang rasanya tidak sreg dengan selera kamu, dibungkus saja, dibungkus bahwa tepak itu tempat makanan, dibawa pulang. Siapa tahu nanti di rumah selera kamu akan bertambah, boh ditambahi sambel, ditambahi kerupuk, nanti akan termakan ya. Daripada tidak termakan akan mubadir. Gitu ya. Nah, ini saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan dalam rangka sambutan kepala sekolah untuk peringatan Maulid Nabi kali ini. Terima kasih atas adanya. Mohon maaf ada kekhilafan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum kompak. Yang jawab salam saya bahkan urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang enggak jawab saya doakan pacarnya putus. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran yang pertama, saat menjawab salam tidak boleh diputus. Jadi langsung waalaikumsalam, tidak waalaikumsalam ya.
Dalam pelajaran tajwid kita mengenal itu. Jadi saya ulangi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulangi ya. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Amma ba'du. Kepada yang kami hormati Bapak Fahru Rozi, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Mayong. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau selalu kesehatan, kepemimpinan yang meningkatkan keimanan kita, karakter kita. Anak-anakku sekalian, kalau hari ini andekan ya semuanya ikhlas, maka yang paling dapat pahala banyak itu adalah Bapak Kepala Sekolah. Karena tanpa izinnya kita tidak akan bisa mengadakan acara Maulid Nabi. Betul itu. Ya. Tanpa izin dari Bapak Kepala Sekolah, kita tidak bisa mengadakan peringatan Maulid Nabi. Maka andaikan kemudian semuanya ikhlas dan dihadirin semuanya ini dapat pahala, maka insya Allah Bapak Kepala akan mendapatkan pahalanya. Dan kita bisa melihat hari ini begitu banyak sekolah di negeri ya, di Jepara, mungkin tidak banyak sekolah yang mengadakan peringatan Maulid Nabi. Maka kita bersyukur kehadiran Bapak Kepala Sekolah kemudian memberikan izin, bahkan memerintahkan kita untuk melaksanakan peringatan Maulid Nabi. Tak lupa kepada Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 1 Mayong, my teacher is hero. Jadi guru adalah pahlawan hidupku. Ya. Jadi kalau ada slogan, ya ini sekilas ya, bukan bermaksud politik. Kalau ada yang mengatakan guru adalah beban negara, saya tanya, benar apa salah? Salah. Guru adalah pahlawan hidup kita. Buktinya apa Pak? Saya sendiri yang kemudian merasakannya. Anak-anakku sekalian perlu diketahui, kebetulan sekali saya adalah alumni dari SMA Negeri 1 Mayong tercinta ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, saya ingin mengatakan ini, saya ingin memberitahu kepada kalian bahwa di luar sana teman-teman saya banyak sekali alumni SMA Negeri 1 Mayong yang dia telah berhasil menjadi orang yang sukses. Maka kalau hari ini kalian melihat saya sebagai bapak guru di SMA Negeri 1 Mayong, saya sudah diterima PNS 15 tahun yang lalu. Itu adalah jasa dari Bapak Ibu Dewan Guru kita. Dan saya berharap yang ada di depan saya hari ini kelak akan menjadi orang-orang yang lebih sukses dibanding dengan kami Bapak Ibu Dewan Guru. Oke, jadi guru adalah pahlawan hidup kita. Saya ingin kemudian sedikit sambil kemudian nanti kita ke pengajian Maulid Nabi. Kita mengenal sosok Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah ulama yang sangat terkenal. Nah, bukan hanya itu, kita bisa mempelajari bagaimana kesuksesan Imam Syafi'i karena dia telah menghormati gurunya.
Dia yang tahu ceritanya bahwa suatu ketika orang-orang itu bersalaman ingin menyambut tangan dari Imam Syafi'i. Tetapi ternyata Imam Syafi'i tidak berkenan atau enggan untuk mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Sehingga suatu ketika dia melihat ada seorang tua yang dari sisi pakaian itu biasa saja. Bahkan ada yang mengatakan pakaian orang tua tersebut itu kumuh. Tetapi ternyata saat orang-orang menginginkan untuk bersalaman dengan Imam Syafi'i, tetapi Imam Syafi'i justru mendekati orang tua tersebut dan langsung mencium tangannya. Saat orang-orang bertanya, "Wahai Syekh, kenapa engkau mencium tangan orang yang tidak dikenal itu?" Bahkan nyaris seperti orang yang gila. Maka yang menarik jawaban dari Imam Syafi'i sekaligus memberi pelajaran kepada kita bagaimana kita harus berperilaku baik kepada guru kita agar ilmu kita menjadi manfaat. Apa jawaban dari Imam Syafi'i ketika itu? Imam Syafi'i kemudian mengatakan, "Ketahuilah wahai saudara-saudaraku semuanya, bahwa orang tua tadi yang kelihatan tidak berharga, dia adalah guruku." Anak-anakku sekalian, kenapa Imam Syafi'i sampai menyebut dia sebagai gurunya? Karena ternyata Imam Syafi'i pernah bertanya kepada orang tersebut tentang membedakan mana anjing yang sudah dewasa dan mana anjing yang belum dewasa. Maka orang tersebut kemudian memberitahu bahwa ciri anjing yang sudah dewasa saat dia kencing maka kakinya diangkat. Ada yang mau praktek, Mas? Tidak ada ya. Nah, jadi hanya karena ilmu itu maka Imam Syafi'i kemudian menghormati sang guru, dan itulah salah satu penyebab kenapa ilmu dari Imam Syafi'i ya itu kemudian menjadi ilmu yang penuh dengan keberkahan karena dia menghormati gurunya. Oke, pertanyaan saya ya dicolong dijawab dengan kompak. Sanggup gak kita menghormati guru kita? Oke. Ya, saya ulangi sekali lagi. Sanggup gak kita menghormati guru kita? Terima kasih. Selanjutnya anak-anakku sekalian, hari ini kita mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan yang begitu besar yang harus kemudian kita jawab adalah kenapa kita memperingati Maulid Nabi Muhammad? Andaikan hari ini saya bawa hadiah, mungkin saya suruh akan maju untuk terima hadiah siapa yang bisa. Tetapi karena saya nggak bawa, nggak usah. Nah, kenapa kita memperingati peringatan Maulid Nabi? Yang belakang, saya mau beri jawaban. Sekarang saya tanya kepada kalian, pernahkah kalian melihat Nabi Muhammad? Yang laki-laki, saya tanya, pernahkah kalian melihat Nabi Muhammad SAW? Yang pernah, acungkan tangannya. Yang pernah melihat Nabi Muhammad, acungkan tangannya. Yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, acungkan tangannya. Tak kasih hadiah. Yang pernah melihat atau ketemu dengan Nabi Muhammad meskipun lewat mimpi, acungkan tangannya. Oke, saya jawab. Tolong untuk sementara diam ya. Saya insya Allah gak akan lama karena saya juga gak terlalu sehat, suara saya juga terbatas. Jadi saya mohon tolong tangannya dihentikan untuk megang HP. Tutup 3 lubang dan buka satu hal. Yang pertama, maaf, tutup mulutnya. Sudah ya, tutup mulutnya. Maaf, tutup 1 lubang, buka 3 lubang. 1, buka matanya. 2, buka pikirannya. 3, buka hatinya dan tutup mulutnya. Sudah?
Yang laki-laki, saya dengarkan ya. Saya ulangi. Kalau kita hari ini tidak pernah melihat Nabi Muhammad, kita tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, bahkan lewat mimpi pun kita belum pernah ketemu dengan Nabi Muhammad, maka kata Rasulullah, beruntunglah kita. Saya ulangi. Yang laki-laki bisa dengarkan. Kalau kita tidak pernah melihat Nabi Muhammad, tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, tetapi kita beriman dengan Nabi Muhammad, maka kita menjadi orang yang beruntung. Kenapa seperti itu? Dengarkan kisah saya, dan semoga kemudian kita bisa untuk meresapinya. Pada suatu ketika, Rasulullah, Nabi kita, Nabi tercinta, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersama dengan para sahabat-sahabatnya. Ia sedang duduk. Tiba-tiba Nabi Muhammad kemudian berkata kepada para sahabatnya. Nabi Muhammad bersabda, "Ana misbakun bi ihwani," katanya. Jadi Rasulullah kemudian mengatakan ketika itu, "Ana misbakun bi ihwani." Aku sedang merindukan saudara-saudaraku. Saya ulangi, ini kata-kata Rasulullah. Saya sedang merindukan saudara-saudaraku. Ketika itu para sahabat kemudian bertanya atau membantahlah bahasa kita. Ya Rasulullah, kami adalah saudara-saudaramu, katanya. Tetapi Nabi Muhammad ketika itu mengatakan, kalian bukan saudara-saudaraku, kalian adalah sahabat-sahabatku. Maka Rasulullah kemudian melanjutkan, saudara-saudaraku adalah orang yang tidak pernah bertemu dengan aku. Saya ulangi, saudara-saudaraku adalah orang yang tidak pernah bertemu dengan aku. Mereka tidak pernah melihatku, mereka tidak bertemu denganku, tetapi mereka mau beriman kepadaku. Hadirin, ternyata Rasul kita, Nabi besar Muhammad itu sudah merindukan kita. Rasulullah ternyata sudah menanti kita. Maka dia mengatakan, menyebut kita itu bukan hanya sekedar umatnya, tetapi dia menyebut kita, Rasulullah menyebut kita dengan sapaan saudara-saudaraku. Ana misbakun bi ihwani, saya merindukan saudara-saudaraku, yaitu orang yang tidak pernah melihat aku, tidak pernah bertemu dengan aku, tetapi mereka mau beriman kepadaku. Kita disebut sebagai saudara-saudaranya, kita dirindukannya. Sebagaimana peristiwa sakaratul maut yang menjemput Rasulullah. Rasulullah kemudian mengatakan, atau Nabi malaikat Jibril kemudian memberikan janji bahwa Nabi Muhammad tidak akan pernah untuk pindah dari tempat duduknya sebelum semua umatnya berkumpul kemudian dipimpinnya untuk masuk ke dalam surga untuk yang pertama. Bahkan ketika umat manusia itu dilahirkan dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, maka semua umat manusia itu haram masuk surga kecuali umatnya Nabi Muhammad masuk surga terlebih dahulu atas pimpinan dari Rasulullah kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kami ulangi, kita saat Rasulullah masih hidup, ya, itu sudah dirindukan oleh Rasul kita. Pertanyaannya adalah, ketika Rasulullah rindu dengan kita, apakah kita juga rindu kepadanya? Saya ingin jawabannya, apakah kalian rindu pada Rasulullah? Kok jawabannya nggak kompak? Kalian itu umatnya siapa? Saya tanya, jawab yang kompak. Yang laki-laki, halo. Halo yang laki-laki. Yang laki-laki, saya ingin jawaban yang kompak. Ya, kalau Rasul rindu dengan kita, saya tanya, apakah kalian rindu pada Rasulullah?
Apakah kalian sayang pada Rasulullah? Apakah kalian cinta pada Rasulullah? Yang perempuan, kalau Rasulullah rindu dengan kita, saya tanya, apakah kalian sayang pada Rasulullah? Oke, bagus. Rindu pada Rasul? Cinta pada Rasul? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan hari ini paling tidak suatu saat kita menjadi bukti, momen ini menjadi bukti peringatan Maulud Nabi di SMA Negeri 1 Mayong adalah bukti cinta kita dan rindu kita kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul begitu rindu dengan kita, Rasul sayang dengan kita. Bahkan saat beliau masih hidup, dia menyebut kita sebagai saudaranya. Kalau Rasulullah sudah menanti kita, menjemput kita di pintu surga, kenapa kemudian kita tidak bergegas untuk menjemput jemputannya? Kalau Rasulullah begitu sayang dengan kita, begitu rindu dengan kita, kenapa antum tidak rindu dengannya? Kenapa antum tidak sayang dengannya? Maka di momen Maulud Nabi ini, marilah kemudian kita tingkatkan rasa cinta kita, rasa sayang kita kepada baginda kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini sampai jam berapa ya? Oke, saya lanjutkan. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kemudian kita membangun cinta kepada Rasul kita, baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Andaikan ada kuis, mungkin saya akan memberikan kuis misalnya. Tapi nggak apa-apa, saya bawa pulpen mungkin ini. Insya Allah, tapi ya kalau nanti ya. Saya tanya satu-satu, kita coba kenal sejarah Rasulullah. Bapaknya Nabi Muhammad siapa namanya? Abdullah. Ibunya namanya? Siapa? Aminah. Siapa Mas Khadijah? Ibunya. Ibunya Nabi Muhammad namanya siapa? Khadijah itu istrinya, bukan ibunya. Bapaknya namanya Abdullah, ibunya Aminah. Oke. Anaknya Nabi Muhammad ada berapa? Kalau bisa tak kasih uang 50.000 ke depan. Anaknya Nabi Muhammad ada berapa? Sebutkan. Cepat, hitungan kelima. Anaknya Nabi Muhammad ada berapa? 50.000. Saya janji. Oke, silakan. Tekor gak apa-apa, gak usah khawatir. Anaknya Nabi Muhammad ada berapa? Sebutkan. Sini, Pak. Sebutkan namanya dan kelas, Pak. Perkenalkan, nama saya Laila Salma Khumairah dari kelas 11-2. Ada 7. Qasim. Abdullah. Qasim, Abdullah. Kita ulangi ya, anaknya Nabi Muhammad ada 7 ya. Satu siapa, Pak? Qasim. Qasim, oke. Terus 2? Abdullah. Abdullah, oke. 3? Ibrahim. Ibrahim, bagus. 4? Zainab. Zainab, oke. 5? Umi Kalsum. Umi Kulsum, oke. Fatimah. Fatimah, 7 sudah. Diulangi, coba. 1 Qasim, Qasim, Abdullah. Abdullah, Ibrahim. Ibrahim, oke. Zainab. Zainab, Umi Kulsum. Umi Kulsum, Fatimah. Fatimah. Kurang 1. Rukaya. Oh, Rukaya, oke. Tepuk tangan untuk. Nanti temui saya ya, saya nggak bawa uang ini. Ya. Nanti ya, Mbak ya. Mbak, namanya siapa tadi? Kelas berapa? Kelas 11.
Oh ya, kelas 11 juga ya, insya Allah nanti. Ya, tepuk tangan untuk Salma. Luar biasa ya, Ustazah Salma. Jadi anaknya Nabi Muhammad jumlahnya ada 7 ya. Nah, yang menarik adalah dari sekian banyak umat Nabi Muhammad, ternyata hampir semuanya itu meninggal dunia. Yang tumbuh remaja hanya beberapa anak saja. Yang paling dewasa adalah Fatimah dan usianya pun hanya berakhir di usia 27 tahun kalau nggak salah. Tetapi anak laki-lakinya hampir semuanya itu meninggal dunia atau meninggal dunia semuanya di usia yang sangat balita. Qasim meninggal di usia 2 tahun, begitu juga Abdullah dan Ibrahim. Oke, sekarang kemudian kita fokus kembali. Ya. Rasulullah adalah makhluk yang paling disayang oleh Allah, betul ya? Paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata apakah dia penuh dengan kenikmatan? Ternyata tidak. Bapak Nabi Muhammad meninggal dunia saat Nabi Muhammad masih berada di dalam kandungan. Ibu Nabi Muhammad meninggal dunia saat Nabi Muhammad berusia berapa tahun? 6 tahun. Saat ibunya meninggal dunia, Rasulullah kemudian diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Dan Abdul Muthalib kakeknya meninggal dunia pada usia berapa tahun? 8 tahun. Adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian, Anda bayangkan seorang Rasul, orang yang paling disayang oleh Allah, ternyata lahir sudah tidak memiliki seorang bapak. Ibunya hanya bertahan 6 tahun. Punya kakek meninggal di usia 8 tahun. Saat usia 8 tahun itulah kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Padahal anaknya Abu Thalib itu juga banyak. Jadi kekasih Allah telah kehilangan ibunya, telah kehilangan bapaknya, telah kehilangan kakeknya, dan dia diasuh oleh pamannya dengan saudaranya yang begitu banyak. Kita singkat cerita, di usia remaja Nabi Muhammad juga bekerja. Dia mengembalakan kambing, dia ikut berdagang, bahkan berdagangnya sampai ke luar negeri. Saat dia menjadi Rasul, ya, dia kemudian dilempari oleh orang-orang Taif. Dia kemudian diusir dari kota Mekah, kota kelahirannya, menuju ke Madinah. Akhirnya kita punya kesimpulan bahwa ternyata kehidupan Nabi Muhammad penuh dengan perjuangan, penuh dengan penderitaan. Tetapi yang menarik adalah kalau kita mengaku sebagai umatnya, dan inilah yang harus kita teladani, bahwa ternyata Nabi Muhammad tidak pernah mengeluh karena hidupnya menderita. Ada yang suka mengeluh? Kenapa ya Allah nasibku seperti ini mungkin? Ya Allah lagi mangkatnya ini kok ban bocor misalnya. Rasulullah tidak pernah mengeluh dalam hidupnya. Penderitaannya begitu berat, perjuangannya begitu keras, hidupnya begitu rekoso, tapi ternyata dia tidak pernah mengeluh dalam hidupnya. Inilah yang harus kemudian kita contoh hari ini. Anak-anakku sekalian, maka dalam hikmah Maulid Nabi ini saya ingin kemudian mengajarkan kepada kalian, apapun takdir hidup kita, apapun suratan hidup kita, coba katakan fihi khair. Apa-apa saya ingin ucapkan bersama-sama. Fihi khair. Oke, ucapan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Fihi khair.
Saya ulangi ya. 1, 2, 3 yang laki-laki. Kami mohon untuk diucapkan sama-sama. Fihi khair, ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Fihi khair. Saya ulangi. Apapun hidup yang kita alami, takdir apapun yang kita alami, cobalah selalu katakan fihi khair. Ya, ada kebaikan di dalamnya. Anak-anakku sekalian, mungkin saya pernah bercerita dalam satu kelas dan ingin saya sampaikan kembali. Suatu ketika ada seorang raja. Kebetulan raja ini jarinya terkena pisau. Akibat terkena pisau ini, jari sang raja ada yang mengatakan putus, ada yang mengatakan nyaris putus. Tetapi yang jelas, anggap saja kita putus. Jadi jari sang raja itu putus karena terkena pisau. Maka saat itulah dia kemudian bilang kepada Perdana Menteri kepercayaannya. Dia kemudian berkata, wahai Perdana Menteriku, tadi tanganku terkena pisau, jariku putus satu. Tetapi yang menarik jawaban dari Perdana Menteri Raja, dia kemudian mengatakan, wahai Raja, terkena pisau dan jarimu putus tidak apa-apa. Fihi khair katanya. Ada kebaikan di dalamnya. Saat mendengar jawaban dari Perdana Menterinya yang mengatakan bahwa jari sang raja itu putus dan dijawab ada kebaikannya, apa yang terjadi? Raja ini marah. Apanya wong jari putus kok kamu bilang fihi khair, ada kebaikannya? Kamu menghina saya ya? Kurang lebih seperti itu. Maka sang raja kemudian memecat Perdana Menterinya dan memerintahkan pengawal untuk memenjarakan Perdana Menteri tersebut yang mengatakan fihi khair, ada kebaikan dari jari raja yang putus. Oke, apa yang menarik kisah selanjutnya adalah kebiasaan dari raja ini adalah berburu di hutan. Setelah jarinya mau sembuh tapi masih dalam diperban, maka raja mengajak para pengawal untuk ikut berburu. Ya, untuk ikut berburu. Nah, saat berburu itulah mereka kemudian ditangkap oleh orang-orang pedalaman, orang-orang primitif yang masih suka mempersembahkan manusia kepada dewanya. Maka ditangkaplah raja dan rombongannya. Semuanya dibunuh kecuali rajanya yang tidak dibunuh. Kenapa rajanya tidak dibunuh? Karena dia pakaiannya paling bagus, kelihatan paling ganteng, dan dia tidak dibunuh karena mau dijadikan persembahan untuk dewanya. Singkat cerita, dibawa raja ini ke kampungnya dan kemudian dibuatlah acara besar untuk melakukan persembahan kepada dewanya. Siapa yang mau dijadikan persembahan? Tentu yang lain tidak lain adalah raja tersebut. Sebelum raja mau dibunuh dan dilakukan persembahan, maka diutuslah tabib atau dukun untuk memeriksa kondisi dari persembahan itu. Setelah diperiksa, apa yang terjadi? Ternyata semua tubuh raja mulus tanpa ada cacat kecuali jarinya yang ternyata ada perban, dan saat dibuka perban tersebut ditemukanlah jari raja itu putus. Maka kata dukun tersebut, ya, kata pemuka adat tersebut mengatakan bahwa orang ini, raja ini tidak layak untuk dijadikan persembahan. Karena apa? Jarinya putus. Maka setelah itu raja kemudian dibebaskan, tidak jadi digunakan untuk persembahan. Raja akhirnya pulang. Kira-kira saat sampai di kerajaan,
pertama kali orang yang ditemuinya siapa? Perdana Menterinya. Maka ditemuilah Perdana Menteri tersebut. Kemudian raja mengatakan, maaf, aku telah memenjarakanmu. Aku telah berlaku dolim kepadamu. Ternyata benar apa yang engkau katakan. Meskipun jariku putus, ternyata apa? Fihi khair, ada kebaikan di dalamnya. Dan hari ini aku telah membuktikan, karena jariku putus, aku tidak jadi meninggal dunia pada hari ini karena aku dibebaskan dari persembahan itu. Perdana Menteri ini kemudian mengatakan, tidak apa-apa raja, aku dipenjara saja juga tidak apa-apa. Raja kemudian berkata, kalau jariku putus dan hari ini aku tidak jadi mati, itu benar fihi khair. Tetapi kalau engkau dipenjara, kok engkau bisa mengatakan fihi khair, itu bagaimana? Maka Perdana Menteri ini mengatakan, seandainya aku tidak engkau penjara dan hari ini engkau akan ajak aku untuk berburu, maka aku pasti juga akan ikut dibunuh oleh orang-orang pedalaman itu. Anak-anakku sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati, inilah yang kemudian saya sebut sebagai apapun takdir hidup kita, cobalah untuk kemudian kita mengatakan fihi khair, ya, pasti ada kebaikan di dalamnya. Saya ulangi, fihi khair, ada kebaikan di dalamnya. Dan kita nggak tahu apa kebaikan itu di dalamnya. Rasulullah telah memberikan bukti kepada kita, meskipun dia adalah seorang yatim piatu, ibunya meninggal saat ia usia 6 tahun, bapaknya meninggal saat dia masih berada dalam kandungan, tetapi ternyata dia kelak di kemudian hari mampu menjadi pemimpin umat manusia. Bahkan bukan hanya oleh orang Islam, oleh orang-orang non-Islam pun dia dianggap sebagai pemimpin dunia hari ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka kalau kita hari ini, saya percepat saja, kalau hari ini kita cinta kepada Rasul, yang pertama yang harus kita lakukan adalah, bukti cinta itu adalah kita sering menyebut namanya. Yang cowok-cowok, pernah gak kalian jatuh cinta? Pernah ya mas? Pernah. Kalau yang normal pasti mengatakan pernah jatuh cinta. Yang perempuan pernah gak jatuh cinta? Pernah. Kalau sedang jatuh cinta, mendengar namanya, senang apa enggak? Senang sekali, ya. Orang yang jatuh cinta, kalau mendengar namanya, pasti dia senang atau susah? Senang sekali. Jadi dalam bahasa Al-Quran itu wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Jadi orang yang jatuh cinta, maka dia pasti akan senang ketika menyebut nama Rasulullah. Maka kalau Anda cinta kepada Rasul, yang harus dilakukan adalah bersolawat. Apa aja? Bersolawat. Ingin gak doanya terkabulkan? Kalau kepingin doanya terkabulkan, maka sebelum berdoa bersolawatlah. Anak-anak sekalian, kalau Allah menyuruh kita sholat, Allah ikut sholat apa enggak? Tidak. Allah menyuruh kita puasa, Allah ikut puasa apa enggak? Tidak. Tetapi Allah meminta kita untuk bersolawat, Allah ikut solawat apa enggak? Ikut. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang sesungguhnya Allah, jadi sesungguhnya Allah dan para malaikat, jadi Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Maka kalau Allah saja, malaikat saja bersolawat kepada Nabi, maka seharusnya kita juga ikut bersolawat. Jadi saya ulangi, ciri kita sayang pada Nabi, cinta pada Nabi, maka seringlah untuk bersolawat. Terutama kalau kita mau berdoa
agar doa kita itu cepat terkabulkan, 2 kali lipat terkabulkan, maka sholawatlah terlebih dahulu sebanyak-banyaknya. Kalau mau doanya terkabulkan, apa yang harus dilakukan? Sholawat. Baik, untuk yang paling akhir, ya silakan untuk tegakkan kepalanya. Jadi kalau kita itu mengaku sayang pada Nabi, cinta pada Nabi, maka seringlah untuk bersolawat kepada Nabi. Selanjutnya anak-anakku sekalian, apa ciri cinta kita yang kedua? Yang kedua, maka teladanilah apa yang dilakukan oleh Rasul kita. Kalau tadi Pak Kepala Sekolah telah menceritakan bagaimana perilakunya Rasul kita kepada orang tua yang dia begitu lemah lembut. Anak-anak sekalian, perlu kalian ketahui bahwa saat Abu Bakar As-Siddiq ditinggal oleh Nabi Muhammad, maka Abu Bakar As-Siddiq itu langsung menemui Siti Aisyah yang kebetulan adalah istri Nabi sekaligus putri dari Abu Bakar. Maka Abu Bakar bertanya, "Wahai Aisyah, apa yang belum pernah aku lakukan yang pernah dilakukan oleh Nabi?" Maka Nabi ketika itu menjawab, Siti Aisyah kemudian menjawab, "Semua yang dilakukan oleh Nabi." Maka yang belum pernah dilakukan oleh Nabi adalah menyuapi orang tua yang buta tadi. Dan ternyata Abu Bakar itu adalah sahabat yang paling lemah lembut. Ternyata suapan dari Abu Bakar itu tidak berguna, karena ternyata kelembutannya tidak sama dengan kelembutan dari Nabi Muhammad. Inilah yang kemudian menunjukkan kepada kita, kalau kalian ingin meniru Nabi, maka salah satunya adalah berbuat baiklah kepada orang tua. Karena waktunya sudah habis dan sudah diminta oleh kesiswaan, semuanya diam. Kita tadahkan tangan kita. Kita berdoa semoga majelis Maulid Nabi Muhammad ini membawa keberkahan untuk kita semua. Kalau masih ada yang bicara, maka saya tidak akan menutupnya dengan doa. Silakan yang laki-laki berdiri, berdiri tegak. Yang tidur silakan tegak, dibangunkan Mas. Oke, yang tidur silakan tegak, angkat tangannya. Gak usah tinggi-tinggi, sejajar dengan dada saja. Kita tutup dengan berdoa bersama. Sudah ya, diam dulu ya. Kita mulai dari membaca Quran surat Al-Fatihah. Ala hadihi niyah liridho ilah Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Ya Allah, kami memohon kepadamu dengan segala nama dan sifatmu yang mulia, dengan harapan Engkau akan jawab doa-doa kami. Rabbana dolamna anfusana wa illam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah,
Ampunilah dosa-dosa kami, sebesar apapun dosa yang kami miliki. Amin. Ya Allah, maafkanlah segala masa lalu kami, sekelam apapun masa lalu yang kami miliki. Ya Allah, ya Rabbana, tutuplah aib-aib kami, sebanyak apapun aib yang kami miliki. Ampunilah kami ya Allah, karena kalau Engkau tidak mengampuni kami takut menjadi orang-orang yang merugi. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangilah kedua orang tua kami ya Rabb, sebagaimana mereka menyayangi kami sepanjang masa. Tolong ya Allah, jadikanlah kami anak yang kelak akan membalas jasa kedua orang tua kami ya Allah. Sebagai pada masanya kedua orang tua kami merasa bangga karena memiliki anak seperti kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Duhai Allah, kurniakanlah kepada kami pasangan hidup kami, anak keturunan kami, yang mereka semua qurrata a'yun, menjadi penyenang hati kami, penyejuk hati kami. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, jadikanlah anak-anak di SMA Negeri 1 Mayong ini orang-orang yang selalu menegakkan sholat 5 waktunya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba wa amalan sholihan mutaqabbalan. Berilah kami ilmu yang manfaat ya Allah, rizki yang halal penuh dengan keberkahan, dan amal yang Kau terima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Jangan keluar dulu, ada pengumuman dari kesiswaan. Sekian dari saya, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan